Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar tentang penggunaan fungsi sum ifs, account, countif, affrect, dan affrective pada Microsoft Excel pada tabel rekap data status di samping ini. Baiklah, pada rekap data status di sini kita akan mencari jumlah total order, status order terkirim, pending dan dibatalkan, dan juga jumlah total order di atas 50 menggunakan fungsi sum if, dan juga sum ifs. Kemudian lanjut kita mencari jumlah total order, status terkirim, pending, dan dibatalkan. Kita menggunakan fungsi account dan juga accountif. Lalu di bawahnya kita mencari jumlah rata-rata keseluruhan orderan. Kita menggunakan fungsi affrect. Dan menghitung jumlah rata-rata status terkirim, pending, dibatalkan, kita menggunakan fungsi dari affrective. Baiklah, pertama kita menghitung jumlah total ordernya, kita menggunakan fungsi sum. Lalu kita ke jumlah ordernya, lalu tutup kurung dan enter. Jadi jumlah total ordernya adalah 670. Next kita menghitung status order terkirim. Di sini kita menggunakan fungsi sum if karena dia mengambil satu kriteria, yakni kriteria terkirim. Kemudian kita ke rank status ordernya, lalu kita masukkan kriteria terkirim. Setelah itu kita blok dari sel tabel jumlah ordernya. Oke, jadi status order terkirim ini adalah 340. Untuk memastikan apakah data terkirim ini sudah sesuai, kita bisa hitung manual seperti ini. Oke, ini sudah benar ya, totalnya adalah 340. Lalu kita ke mencari status order pending. Pending di sini kita juga menggunakan fungsi sum if karena dia mengambil satu kriteria, yakni kriteria pending. Oke, jadi kriteria pending di sini totalnya adalah 180 jumlah ordernya. Untuk memastikan apakah data ini sudah sesuai, kita menghitung seperti cara tadi. Oke, ini sudah betul ya, 180. Kemudian next kita akan mencari status order pending dan dibatalkan menggunakan fungsi sum ifs karena di sini dia memiliki dua kriteria, yakni kriteria pending dan dibatalkan. Oke, lalu kita masukkan jumlah order, tabel dari jumlah ordernya, lalu kita ke kriteria rank, yaitu status ordernya. Setelah itu kita masukkan kriteria pertama dan kriteria kedua, yakni pending dan dibatalkan. Lalu kita tutup kurung. Oke, jadi di sini pending dan dibatalkan ini masih 180. Di sini hanya menjumlahkan data pending saja. Kita tambahkan sum untuk menjumlahkan keduanya. Jadi totalnya adalah 330. Untuk memastikan apa data ini benar, kita bisa menghitung seperti cara tadi. Untuk menghitung data pending dan dibatalkan, jumlah ordernya. Oke, ini sudah benar ya, totalnya 330. Next kita lanjut mencari jumlah total order di atas 50, menghitung nilai total order di atas 50 menggunakan fungsi sum if karena dia mengambil satu kriteria, yakni di atas 50. Ini adalah totalannya 550. Untuk memastikan apakah jumlah total order di atas 50 ini sudah benar, kita lakukan cara yang tadi juga, menghitung manual. Oke, ini totalnya 550 itu sudah benar ya, untuk di atas 50. Next kita menghitung jumlah total order menggunakan fungsi account. Baiklah, pada account ini dia menjumlahkan sel dari data yang kita inginkan atau dari data jumlah total order. Di sini dia memiliki 10 sel atau 10 data. Kemudian next kita akan mencari atau menghitung status order terkirim menggunakan fungsi accountif, yakni mengambil satu kriteria, yaitu terkirim. Kita masukkan rumusnya sama dengan
countif, lalu kita ke rank status order, kemudian kita ke masukkan kriterianya yakni terkirim. Oke, jadi status order terkirim di sini ada 4 data, yakni ada Nur Ananda, Malik Alfandi, Juleha, dan juga Jeffrey ya. Next ke data pending, mencari status order pending di sini menggunakan countif, yaitu ada 3 data, Tami Aulia, Iqbal, dan juga Aaron. Next, untuk mencari status order dibatalkan menggunakan rumus countif di sini sama seperti tadi. Di sini untuk data dibatalkan ada 3 data ya. Oke. Ini atas nama Angelika, Maimuna, dan juga Putri. Next, kita mencari jumlah rata-rata keseluruhan orderan menggunakan fungsi upright, menghitung rata-rata jumlah orderan. Oke, seperti ini rata-rata keseluruhan orderan adalah 67. Kemudian di bawahnya kita akan mencari jumlah rata-rata status terkirim. Di sini dia mengambil satu kriteria, ya kita menggunakan rumus fungsi upright if. Setelah itu kita ke rank status order, lalu kita masukkan kriteria terkirim. Setelah itu kita ke jumlah orderannya atau average rank atau rata-rata dari jumlah orderan. Oke, jadi di sini jumlah rata-rata status terkirim ada 85. Jadi untuk memastikan apakah data 85 ini rata-ratanya untuk data terkirim benar, kita bisa menghitung secara menggunakan rumus upright. Data-datanya oke, ini sudah benar ya, rata-ratanya 85 untuk status terkirim. Next, kita mencari jumlah rata-rata status pendingnya menggunakan fungsi upright if seperti tadi. Oke, jadi jumlah rata-rata status pendingnya di sini adalah 60. Kita cek atau hitung seperti tadi untuk memastikan apakah jumlah rata-rata status pending ini sudah benar 60. Kita menggunakan fungsi upright hitung manual ya. Oke, ini rata-rata status pending 60. Ini sudah benar. Next, kita ke jumlah rata-rata status dibatalkan. Kita menggunakan fungsi upright if. Oke, jadi jumlah rata-rata status dibatalkan ini ada 50. Untuk memastikan kembali apakah data ini benar, kita menggunakan fungsi upright seperti tadi. Oke, ini data dibatalkan ini rata-ratanya 50. Berarti datanya sudah benar ya. Baiklah, di sini terlihat perbedaannya. Kita menggunakan menjumlah total order menggunakan fungsi sum dan juga account. Sum di sini dia menghitung nilai dari jumlah orderannya, sedangkan fungsi count dia menghitung jumlah total order, menghitung datanya saja atau selnya. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.